Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kurang kompak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, segenap para habaib yang tidak bisa kami sebut satu persatu nama mereka, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka. Wabil khusus akhus bidzikir Sayyidil Fadil Al-Am Al-Walid Al-Habib Umar bin Abdullah bin Saleh As-Segaf. Semoga beliau diberi sehat walafiat, panjang umur, selalu gigih di dalam membela dan memperjuangkan agama Rasulullah SAW. Dan juga kepada Al-Am Al-Habib Husin bin Muhammad As-Segaf, dan kepada para habaib yang lainnya, hadirin wal hadirat sekalian, para kiai, para asatid. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita pada malam hari kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung, yaitu kita bisa hadir di Majlis Maulid wa Ta'lim Raudhatus Salaf ini. Semoga perkumpulan ini mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Amin. Kita yakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang dengan majlis ini. Kita yakin baginda Nabi Muhammad SAW bangga dengan hadirnya kita di tempat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Setiap amalan kita, kecil ataupun yang besar, disampaikan kepada Rasulullah, dilaporkan kepada Nabi Muhammad setiap hari Kamis. Tentunya amalan, khususnya siapa saja yang punya daripada saham di dalam menjadikan majlis ini berjalan dengan lancar, baik itu dengan tenaganya, beber karpet, ya, masak di dalam, ya, dan lain sebagainya, pasang terop, semua apa yang mereka lakukan, bahkan hadirnya para hadirin wal hadirat ini termasuk daripada salah satu saham memperjuangkan dan membela ajaran Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam bulan yang penuh dengan berkah, bulan Rajab, yang dikatakan bulan ini termasuk daripada bulan yang di dalamnya ada mukjizat yang agung, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad adalah satu-satunya mukjizat yang tidak ada serupa yang dilakukan oleh nabi-nabi yang dahulu. Tidak pernah nabi-nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Dilarang bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperkenankan. Nabi Musa ingin meminta melihat Allah, tidak diperbolehkan. Tetapi Nabi Muhammad tidak minta, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada kespesialan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Isra Mi'raj ini bisa kita petik beberapa daripada cerita-cerita yang mana saya dikasih 5 menit ceritanya ini. Ya, jadi keputus garu-garuan sudah ini. Insya Allah barokah. Ya, 5 menit. Insya Allah kita mengambil 2 cerita saja, yang mana cerita ini dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu waktu selesai menerima sholat 50 waktu, itu sudah paten permanen, 50 waktu. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketemu Nabi Musa alaihissalam, waktu turun baginda Nabi Muhammad SAW itu disuruh meringankan, minta syafaat, minta keringanan kepada Allah,
hingga mondar-mandir. Ada riwayat 10 diturunkan, diskon, ada riwayat 55. Apa hikmahnya daripada mondar-mandirnya perintahnya Nabi Musa? Mari wahai Muhammad, pergilah kamu ke Tuhanmu, minta keringanan untuk umatmu. Sungguh-sungguhnya umat pun tidak kuat melakukan 50 waktu, 40 waktu, 30 waktu, dan seterusnya sampai menjadi 5. Mondar-mandir antara Gusti Allah dengan Nabi Musa alaihissalam, alasannya apa? Ada 2. Ada alasan batiniyah, ya, secara batin ada hikmahnya, yaitu Nabi Musa tatkala di alam dunia dahulu ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, ingin melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW diperkenankan melihat Allah, lalu nampak pada wajahnya Nabi Muhammad nurnya Allah Subhanahu wa taala. Keindahan Allah Subhanahu wa taala itu nempel di wajahnya Nabi Muhammad SAW. Kecipratan-kecipratan dari cahayanya Allah, pada keindahan Allah SWT nampak pada zatnya Rasulullah SAW, hingga Nabi Musa saat itu melihat keindahan Allah berjilma di wajahnya Nabi Muhammad SAW. Pada itu para habaib ganteng-ganteng kata-kata nggih. Mancung-mancung. Ndak ate saripane ndak ate bedak ya wis ayu nggih Pak Bu. Jadi iki bedakan seperempat kilo sih tetap kurang ayu ada. Nggih. Jadi apa namanya? Kalau seandainya ucapan saya menyinggung atau lain sebagainya. Tapi memang mereka para syarifah, yaitu mereka mulia di dunia dan di akhirat asalkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para habaib juga gitu, mereka menjadi daripada ratunya dunia akhirat sampai kalau mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, semuanya berkat Kanjeng Nabi. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah secara zahir, yaitu untuk keringanan daripada sholat kita. Aslinya 50 waktu menjadi 5 waktu, tapi tetap Allah SWT tidak merubah. Aslinya 50 waktu menjadi 5 waktu, itu berbentuk pahala sekarang. Dulunya berbentuk waktu, tetapi sekarang ini berbentuk ganjaran. Allah memberikan amalan 5 waktu, tetapi pahalanya tetap 50 waktu. Itu pun umat Nabi Muhammad masih sulit untuk sholat 5 waktu. Kalau seandainya hadir pengajian ini adalah kita katakan suatu keuntungan yang besar tadi, suatu kemuliaan yang hebat. Beberapa banyak orang yang bertaubat dengan sebab majelis-majelis ilmu semacam ini, majelis-majelis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tentunya sudah dikenal bahwa ini faedahnya sangat besar. Tapi ketahuilah, kita wajib mendahulukan daripada amalan yang wajib. Tidaklah Allah memandang amalan-amalan sunnah kita, amalan haul kita, amalan maulid kita, kalau seandainya kita tidak melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju mboten ibu-ibu bapak? Setuju. Ya. Jadi monggo jadikan, kalau kita ingin menyenangkan Nabi Muhammad SAW, ini sholat itu diterima di langit sana. Sholat itu diterima di atas langit 7. Semua amalan, semua kewajiban Islam itu diperintah oleh Allah SWT, turunnya perintah di alam bumi, hanya sholat saja. Dan juga saya wasiatkan juga kepada saya sendiri dan para hadirin wal hadirat sekalian, sholat bergandengan dengan berbakti kepada orang tua. Sholat bergandengan dengan berbakti kepada orang tua. Anda sholat sampai jungkel balak-balik, sampai tahajudnya semalam suntuk, atau haji mondar-mandir dan lain sebagainya, tapi tidak berbakti dengan kedua orang tua, maka akan tidak masuk ke dalam surganya Allah SWT. Mencium bau surga saja tidak. Maka dari itu Allah menggandeng sholat, ibadah kepada Allah dengan bakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu.
Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana. Dan kedua kepada orang tua itu berbaktilah. Kita lihat termasuk Al Habib Umar, paman saya ini, waktu masa hidupnya ibu beliau, kakek beliau, saya menyaksikan sendiri bagaimana taatnya paman saya ini kepada ibunya, mencium kaki setiap kali bersalaman dengan ibunya, setiap kali bersalaman dengan Hababah Alawiyah, ibunya beliau selalu mencium kakinya. Kita berapa lama tidak mencium kaki ibu kita? Mungkin salaman tangan saja tidak, salaman cuma begini saja, salaman kepada bapak enggak pakai, ibu tidak pakai mencium, dengan hidung, ya kadang-kadang sama batuk. La haula wala quwata illa billahil azim. Iki anget apa ya, compression anget. Nggih. Jadi keliru. Apa alasannya keliru? Gara-gara TV yang dilihat. Yang dilihat HP. Ini propaganda barat, propaganda budaya, artis. Budaya barat dan budaya Jakarta. Artis-artis Jakarta dan lain sebagainya itu memperkenankan anak-anak kita mencontoh kepada mereka. Maka dari itu kita contohkan sebaik-baiknya kepada kita semuanya, anak punya anak-anak, agar mereka menjadi orang yang soleh, benar-benar solihah, yaitu kita sholat jaga 5 waktu dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, saya gemeter semuanya 5 menit ini, ternyata 7 menit. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah apa yang saya sampaikan bermanfaat. Adapun ada yang kekeliruan daripada ucapan saya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak kepada Habib Idrus. Selanjutnya yaitu Mau'idul Hasanah 5 menit oleh Gus Saiku dari Sukoharjo. Allahumma shalli ala Muhammad